Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, seni dan tradisi menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan warisan budaya terkaya di dunia. Salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia adalah hutan. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru dunia, tapi juga menjadi tempat hidup bagi berbagai flora dan fauna endemik, serta masyarakat adat yang menjaga dan mengelola hutan dengan kearifan lokal mereka. Namun, akhir-akhir ini hutan adat, terutama di Papua, menghadapi berbagai ancaman yang serius. Aktivitas ilegal seperti penebangan liar, pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, dan pertambangan telah menyebabkan kerusakan yang signifikan. Hidup masyarakat adat. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Hidup perempuan yang melawan. Hidup. Negara yang seharusnya menjadi tempat aman untuk rakyat. Negara yang seharusnya melindungi rakyat. Aset negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Nyatanya hutan adat Papua dirampas. Hidup masyarakat adat Papua menderita. Untuk dibangun perusahaan dengan biaya yang besar tanpa memikirkan panjang dan kesejahteraan masyarakat adat Papua. Perusahaan sawit dengan izin tumpang tindih dan hak ulayat masyarakat adat Papua. Bagaimana teman-teman? Betul apa betul? Betul. Baik, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berada di lokasi di mana terjadi aksi demonstrasi mahasiswa aktivis lingkungan di mana mereka menolak terhadap food estate di hutan tanah Papua. Saat ini sudah ada bersama saya salah satu mahasiswa aktivis lingkungan. Boleh tahu dengan kakak siapa? Ya, perkenalkan, saya Famita Septianti, saya jurusan Administrasi Publik dari Aktivis Lingkungan Provinsi Banten. Baik Kak, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh dijelaskan, apakah ada motivasi utama dari aksi demonstrasi yang dilakukan? Serta adakah himbauan spesifik yang dilayangkan oleh para aktivis kepada pemerintah atau lembaga yang terkait? Oke, jadi kami ini di sini menyuarakan ya, mewakili dari masyarakat adat Papua. Kita menyuarakan bahwasannya pemerintahnya bijak ya dalam membuat keputusan, apalagi kan hutan adat Papua ini merupakan salah satu aset negara gitu ya, yang seharusnya pemerintah juga bisa memanfaatkan hutan adat ini juga untuk kepentingan masyarakat adat itu sendiri. Banyak masyarakat adat Papua yang merugi gitu ya akibat mau dibangunnya food estate di tanah adat mereka tersebut. Jadi pemerintah harus lebih bijak dalam memikirkan jangka panjang lah dan bagaimana nasib para masyarakat adat Papua itu. Nah, adapun yang kami suarakan itu, kami ingin untuk izin dari perusahaan food estate ini kan tumpang tindih ya. Jadi kami ingin pemerintah itu bersikeras memutuskan secara tegas bahwasannya keputusan itu dicabut. Jadi nggak usah ada perusahaan sawit. Adakah harapan tertentu dari Anda secara pribadi terhadap aksi ini? Harapan saya sih yang disuarakan oleh aktivis kami ini bisa disetujui oleh pemerintah dan akhirnya perusahaan sawit itu tidak dilaksanakan, jadinya hutan adat juga ada dan ada tetap jadi budaya dan aset negara bagi masyarakat adat Indonesia. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Saya Nadia, saya kembalikan ke studio. Terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa aktivis lingkungan untuk menyuarakan pemberhentian proyek food estate di hutan adat tanah Papua. Luas 2,6 juta hektar wilayah di tanah Papua, sebagian besar hutan, dikhawatirkan mengancam kelestarian dan hak-hak masyarakat adat. Deforestasi food estate dapat memperburuk emisi gas rumah kaca dan mengancam keanekaragaman hayati. Manajemen aset negara, yaitu kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkoordinasi untuk mengelola aset dan sistem aset.
Dalam pelaksanaannya, manajemen aset memiliki prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan. Lalu ada aset negara, yaitu barang yang diperoleh baik dari negeri maupun luar negeri yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh negara. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2015 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, aset negara itu dikategorikan dalam 5 jenis. Salah satu jenisnya yaitu aset tetap, contohnya itu tanah. Seperti ada tanah adat di Papua. Manajemen dan juga hutan adat memiliki hubungan yang sangat erat. Seperti yang kita ketahui, hutan adat sendiri merupakan aset yang berharga bagi masyarakat adat, memiliki nilai ekonomi, sosial budaya, dan juga spiritual. Manajemen aset bertujuan untuk memastikan pengelolaan hutan agar efektif, berkelanjutan, dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan hutan adat sangat penting untuk memastikan manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan. Seperti yang tadi sudah dibahas terkait permasalahan hutan adat, itu menjadi salah satu contoh nyata bahwa pemerintah harus lebih peduli pada masyarakat adat.